Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Siwas TV. Kali ini kita kedatangan dari Kabak Pengawasan Bawaslu Jawa Timur yang sengaja datang ke Kota Malang dalam rangkaian acara yang sudah berlangsung mulai Batu sampai Malang. Kali ini kita hampirkan di studio Siwas TV. Kita akan berbicara sebentar terkait dengan hasil pengawasan coklit yang sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu. Kali ini Pak Filber dari Kabak Pengawasan Jawa Timur, mungkin ada yang bisa diceritakan Pak terkait dengan peran Bawaslu dalam tahapan coklit ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Alim. Jadi memang sebagaimana di Mars Bawaslu ya kan, sebutkan bahwa Bawaslu melindungi hak pilih ya kan. Tentunya itu harus kita aktualisasikan dalam kerja-kerja pengawasan yang kita lakukan. Karena memang di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 43 itu disebutkan bahwa hak memilih adalah hak asasi, salah satu hak asasi yang harus dipastikan oleh pemerintah, dalam hal ini kan Bawaslu. Kita memang dalam monitoring yang kita lakukan di daerah-daerah pilkada, kita memang melihat masih ada penduduk yang memenuhi syarat namun belum terdaftar di dalam AKWK sejauh ini karena masih di dalam proses pemuktahiran daftar pemilih coklit. Namun ada juga misalnya yang ada di dalam yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar di dalam AKWK. Itu. Nah, ada enggak selama pengawasan kemarin teman-teman yang mungkin spesifik terkait dengan hasil pengawasan di lapangan berkenaan dengan coklit ini? Contohnya yang meninggal itu hampir setiap TPS itu ada yang sudah meninggal tapi masih termuat di dalam AKWK. Itu. Jadi dari hasil wawancara kami justru dengan penyelenggara ya PPDP, mereka jelaskan ini Pak, dulu di Pilkada 2018 sudah kita coret ini karena udah meninggal. Itu 2019 juga kok muncul lagi itu. Oh, kira-kira selain yang meninggal, potensi-potensi yang mungkin menjadi temuan potensi-potensi pelanggaran dalam coklit yang menjadi teman Bawaslu ada enggak ya? Waktu coklit ini? Ya, misalnya gini, PPDP tidak melakukan coklit, tapi dia ternyata sudah menempelkan stiker di rumah penduduk yang bersangkutan. Itu kan tidak sesuai dengan prosedur. Prosedurnya kan jelas, harus door to door didatangi. Beberapa tempat kami temukan, ya kan, tahu-tahu dia distempelkan stiker. Pas itu juga dia tidak menerima AA1 KWK. Oh, Karena gitu. harusnya kan pemilih harus sebagai bukti dia dilakukan coklit kan AA1 KWK. Itu contohnya. Terus sudut pandang Bawaslu terkait dengan penerapan protokol COVID waktu coklit ini, apa di lapangan sudah terimplementasi semua? Secara umum mungkin kalau yang dilakukan oleh penyelenggara memang sudah mematuhi protokol kesehatan. Cuman ada beberapa catatan kecil. Misalnya pemakaian pulpen. Jadi ya pulpen semua pemilih ya pulpennya itu aja ya kan. Itu kan bisa menjadi menjadi carrier kan, pemakaian pulpen yang sama ya kan dari antara satu pemilih yang lain ke pemilih yang lain gitu. Itu yang catatan kecil lah soal memperhatikan soal protokol kesehatan. Oke. Dari hasil pengawasan kemarin kan sudah ada beberapa catatan Pak Kabak. Kemudian kira-kira rencana Bawaslu ke depan terkait untuk terus mengawal tahapan pemutahiran data pemilih ini seperti apa? Jadi selagi masih proses, jadi kita di Bawaslu Provinsi menyampaikan ke jajaran kita agar menyampaikan saran perbaikan secara resmi kepada dari hasil pengawasan yang dilakukan itu disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan agar ditindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Luar biasa pendapat dari Pak Kasubag Pak Kabak Pengawasan Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur terkait dengan mengawal proses pengawasan mutarlih atau coklit
di 19 kabupaten kota yang ada pilkada. Semoga ini menjadi informasi yang cukup menarik bagi para pihak, dan bagi warga yang belum terdata silakan melapor ke Bawaslu setempat agar nanti juga hak pilihnya terselamatkan. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih Pak Kabag Pengawasan telah mampir ke Siwas TV. Sama-sama Pak Alim. Semoga nanti tidak kapok diundang ke Siwas TV. Siap, selalu siap untuk diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.